Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang epistasis dan hipostasis. Untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang selanjutnya ada di video-video yang akan datang. Oleh karena itu, yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, share, and comment. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, yuk kita pelajari apa itu hipostasis, apa itu hipostasis. Jadi, epistasis hipostasis ini adalah peristiwa di mana ada gen dominan yang menutupi gen dominan yang lainnya yang bukan sealel. Jadi seperti ini. Harusnya itu kan kalau gen dominan itu kan apapun yang terjadi dia akan menang gitu ya, makanya dia dominan. Akan tetapi ini tuh ada gen dominan yang beda alel, dia menutupi gen dominan yang lain. Nah, gen dominan yang menutupi itu disebut sebagai epistasis dan gen dominan yang ditutupi disebut sebagai hipostasis. Sehingga kalau saya tuliskan seperti ini ya, jadi faktor yang membawa sifat yang menutupi disebut epistasis, sedangkan sifat yang tertutup disebut sebagai hipostasis. Jadi epi itu artinya adalah atas gitu ya. Kalau tutup kan rata-rata kan di atas ya. Hipo itu artinya adalah bawah atau rendah, sehingga yang ditutupi. Dari arti kata epistasis dan hipostasis ini kalian bisa mendefinisikan sendiri kalimat untuk artinya ya. Epistasis dan hipostasis ini diteliti oleh Nelson dan Ehle. Nah, epistasis dan hipostasis ini ragamnya banyak ya, kan tetapi kalau di tingkat SMA kita akan mempelajari epistasis dominan dan epistasis resesif. Hipostasisnya bagaimana? Karena memang ini sepaket ya, ketika ada epistasis jelas di situ juga hadir sifat hipostasis gitu. Tetapi yang difokuskan adalah pada epistasisnya karena ada jenis dominan, ada jenis resesif. Nah, sekarang yang kita pelajari yang pertama adalah epistasis dominan dulu ya. Jadi epistasis dominan ini adalah gen dengan alel dominan akan menutupi kerja dari gen dominan lainnya yang bukan sealel. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu definisi umum dari epistasis ya. Tapi itu sebenarnya adalah epistasis dominan karena yang menutupi dan yang ditutupi adalah sama-sama dominan. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Kita punya gen dominan A besar. A besar dan B besar itu kan bukan sealel ya. Juga dengan B kecil itu pasti bukan sealel. Karena ini hurufnya A, yang ini B gitu, jadi bukan satu lokus. Akan tetapi ini hebatnya gitu ya, gen dominan atau gen A besar ini bisa mempengaruhi dengan cara menutupi ekspresi dari gen B besar juga dari gen B kecil. Sehingga akhirnya ekspresi dari gen B besar atau gen B kecil ini tidak keluar, tidak akan nampak pada individu yang memiliki gen B besar dan gen B kecil ini. Karena ditutupi sekali lagi oleh gen A besar. Jadi dia dominan menutupi dominan yang lain yang bukan alelnya. Selain dominannya, karena B besar ini punya alel B kecil atau B besar juga, maka dia juga akan ikut tertutupi. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya selagi ada A besar, yang mana dia tadi adalah epistasis atau menutupi ya, maka meskipun ada B besar yang juga merupakan sifat dominan ataupun B kecil yang merupakan sifat resesif, maka A besar ini akan selalu menang, dia akan selalu menutupi. Karena dia itu superior ya, bisa mengalahkan ekspresi gen, keluarnya gen dominan yang lain. Jadi kita pelajari sekarang contohnya secara langsung ya. Kita punya fenotip persilangan dua individu bawang berumbi lapis merah dengan bawang berumbi lapis putih. Nah, genotipnya adalah yang berumbi lapis merah M besar K kecil. Yang berumbi lapis kuning adalah M kecil K besar. Di sini yang dominan adalah kuningnya, sedangkan kalau yang ini yang dominan adalah merahnya. Nah, gamet dari parental pertama ini adalah, ya sudah paham ya cara menentukan gametnya. M besar karena sama kita ambil satu saja cukup. M besar K kecil karena sama kita ambil satu saja K kecil. Jadilah gamet dari bawang berumbi lapis merah adalah M besar K kecil. Sedangkan untuk bawang berumbi lapis kuning gametnya adalah M kecil K besar.
Oke, selanjutnya kita lakukan fertilisasi antara gamet jantan dengan gamet betina. Kita ibaratkan ini adalah jantan, sedangkan yang ini betina, ya. Sel sperma akan membuahi sel telur sehingga dihasilkanlah anakan yang pertama atau F1 filial 1, yakni M besar M kecil dan K besar K kecil. Yang mana F1 ini 100% berumbi merah. Kalian bisa perhatikan ya, di sini ada dominasi 2, M besar ada K besar. Harusnya dua-duanya menang gitu karena sama-sama dominan. Tapi karena memang M besar ini bersifat epistasis terhadap K besar, maka akhirnya F1-nya warnanya bukan campuran merah dengan kuning menjadi orange atau warnanya separuh merah separuh kuning, bukan, tetapi warnanya 100% umbinya berwarna merah. Nih, sehingga kalau kita tuliskan M besar ini adalah epistasis ya, sedangkan yang K besar ini adalah hipostasis. Sampai di sini semoga penjelasan saya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk parental kedua seperti biasa kita silangkan F1 dengan sesama F1, M besar M kecil K besar K kecil dengan M besar M kecil K besar K kecil. Selanjutnya kita cari gamet dari parental kedua ini. Gamet 2 ini adalah M besar K besar, ini juga begitu, kemudian M besar K kecil, lantas M kecil K besar ya, dan yang terakhir adalah M kecil K kecil. Sehingga masing-masing gamet jantan adalah ini, sedangkan yang betina yang sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita cari F2-nya setelah kita mengetahui gametnya dengan cara membuahi gamet jantan ke gamet betina. Ya, kalau kita tulis ini jantan, misal ini betina, gametnya kita masukkan, kemudian ya sudah kita lakukan penggabungan ya, M besar K besar K besar dan seterusnya, sehingga akhirnya sampai tiba pada penggabungan yang terakhir, M kecil K kecil K kecil. Total ada 16 individu dengan perbandingan genotip yang sama dengan hukum Mendel 2, 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, sekarang kita bisa melihat fenotipnya ya. M besar K besar karena hadir dua dominan, yang menang adalah yang M besar sehingga warnanya adalah merah. Ini juga sama, warnanya merah karena ada M besar K besar, M besar K besar, ini juga merah ya. Ini kuning ya. Dan yang terakhir ini M kecil K kecil karena memang resesif semuanya ya, tidak ada unsur warna merah, tidak ada unsur dominan dari warna kuning, maka dia berwarna putih. Oke, sehingga kalau kita tuliskan perbandingan fenotipnya hanya akan dihasilkan 3 warna kan ya umbinya, umbi merah, umbi kuning, dan umbi putih. Seperti ini. Nah, kalau kita tulis perbandingannya, kalau merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sedangkan yang kuning adalah kita punya 1, 2, 3. Dan yang putih kita memilikinya hanya 1. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini. Perbandingan fenotip akhir dari F2, ini tadi F2-nya ya, adalah 12 banding 3 banding 1. Jadi disinilah letak penyimpangan semuanya ya. Kalau pada hukum Mendel 2 itu kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tetapi perbandingan genotipnya masih sama. Nah, sehingga dari sini kita bisa menuliskan bahwasanya dengan adanya gen M besar, itu dia bisa mengalahkan baik itu K besar maupun K kecil. Sehingga bisa dikatakan ini kesimpulannya bahwasanya M besar akan bersifat epistasis terhadap K besar maupun K kecil. Sehingga kalau kita mengatakan M besar ini epistasis, berarti K besar dan K kecil dia merupakan hipostasis.
Sehingga seperti yang saya katakan tadi, epistasis dan hipostasis itu sepaket. Karena ketika ada hadir epistasis, pasti di situ ada gen yang bersifat hipostasis yang ditutupi. Oke, itu tadi epistasis dominan. Sekarang kita lanjutkan ke epistasis resesif ya. Oke, apa itu epistasis resesif? Jadi epistasis resesif ini gen dengan alel resesif akan menutupi kerja dari gen lainnya yang bukan sealel, baik itu gen dominan atau gen resesif. Ini yang luar biasanya ya. Dia resesif akan tetapi bisa menutupi ekspresi gen yang bukan sealelnya. Yang ditutupi tidak main-main ya, yang ditutupi adalah gen dominan. Jadi contohnya ini, kita punya genotip A kecil, dia bisa menutupi ekspresi dari gen B besar dan gen B kecil. Sehingga bisa kita katakan, selagi ada A kecil, yang mana dia bersifat epistasis atau menutupi, maka meskipun ada B besar, apalagi B kecil, maka A kecil ini akan selalu menang. Inilah yang disebut sebagai epistasis resesif. Jadi dia resesif akan tetapi bisa menutupi ekspresi gen dominan maupun gen resesif lain yang bukan sealel. Nah, contoh yang akan kita pelajari langsung dengan soalnya ya adalah pada epistasis resesif di warna mencit atau tikus putih ya, mus musculus. Nah, beberapa poin yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke soalnya adalah pada mus musculus ini warna bulu diatur oleh yang pertama ada gen A besar ya. Gen A besar ini menyebabkan bulu berwarna abu-abu. Kemudian gen A kecil menyebabkan bulu berwarna hitam. Gen C besar menyebabkan pigmentasi berjalan normal. Dengan kata lain menyebabkan warna-warna yang dibawa oleh gen entah itu A besar atau A kecil tersebut bisa muncul. Kebalikannya gen C kecil menyebabkan tidak ada pigmentasi atau warnanya menjadi putih karena memang tidak terbentuk pigmen atau zat warna ya. Gen C besar ini berasal dari kata color, sehingga kalau kalian ingat-ingat gen C besar berarti color. Dia yang menyebabkan munculnya warna yang dibawa oleh gen penyebab warna yang lain gitu. Nah, ini contohnya kita punya mencit hitam, kita silangkan dengan mencit putih. Tadi kita mengatakan bahwanya mencit hitam itu jika memiliki gen A kecil dan memiliki gen penyebab proses pembentukan pigmen berjalan dengan normal, yakni C besar. Sehingga kita tuliskan C besar, A kecil. Nah, mencit putih seperti yang kita ketahui tadi, gen A itu kan menyebabkan warna abu-abu ya. Akan tetapi karena tadi adanya gen C kecil menyebabkan warna putih atau tidak munculnya warna meskipun dia punya gen A besar, maka warna atau fenotip yang akan muncul adalah berwarna putih, sehingga akhirnya genotipnya adalah C kecil, A besar. Harusnya A besar itu kan abu-abu ya, tapi karena C kecil ini tidak dihasilkan pigmen, maka akhirnya warna abu-abu ini tidak terekspresi, tidak keluar. Gamet dari parental 1 ini adalah kalau yang mencit hitam C besar, A kecil adalah C besar, A kecil, sedangkan gamet untuk C kecil, A besar adalah C kecil, A besar. Ini kita ibaratkan jantan, sedangkan yang ini betina ya. Setelah gamet terbentuk, maka kemudian akan terjadi fertilisasi. C besar akan bergabung dengan C kecil, A besar akan bergabung dengan A kecil menghasilkan F1 dengan genotip C besar, C kecil, A besar, A kecil, di mana 100% dari F1 ini mencitnya berwarna apa? Dia berwarna abu-abu. Kenapa kok abu-abu? Karena dia punya gen A besar. Gen A besar tadi kan menyebabkan warna abu-abu ya. Dan dia juga punya gen C besar. Gen C besar ini menyebabkan proses pembentukan warna berjalan dengan normal. Sehingga dengan kata lain akhirnya karena punya gen abu-abu, gen yang mendorong warna terbentuk dengan sempurna, dengan normal, akhirnya dihasilkanlah mencit warna abu-abu. Selanjutnya kita silangkan F1 dengan sesama F1. Fenotip dari P2 jantan adalah sama dengan betinanya. Sama-sama C besar, C kecil, A besar, A kecil. Kemudian kita cari gamet. G2-nya adalah C besar, A besar. Lantas C besar, A kecil. Lantas C kecil, A besar.
Dan yang terakhir adalah C kecil A kecil. Sudah ketemu gametnya, ini gamet jantan, ini gamet betina. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari F2-nya. Ya. Dengan cara kita memfertilisasikan antara gamet jantan dengan gamet betina. Ini gamet betina kita bawa ke sini, gamet jantan kita bawa ke baris yang bagian atas. Setelah itu kita gabungkan kedua gamet tersebut, C besar, A besar, A besar, C besar, A besar, A kecil, dan seterusnya sampai di individu terakhir, individu ke-16, yakni C kecil, A kecil. Sekali lagi, perbandingan genotip pada epistasis resesif ini masih sama seperti perbandingan genotip pada hukum Mendel 2. Nah, sekarang ayo kita cari fenotipnya ya dari 16 hasil anakan pada F2 ini. C besar, A besar, ada warna abu-abu, ada gen untuk pigmentasi normal, berarti warna abu-abunya akan muncul ya. Maka dia akan berwarna abu-abu. Ini juga akan warna abu-abu. Ini ada C besar, A besar, berarti abu-abu. C besar, A besar, abu-abu juga. Abu-abu juga ya. Selanjutnya, ini pigmentasi berjalan normal. C besar, dan A kecil. A kecil tadi adalah hitam. Nih, berarti ini hitam. Sedangkan ini balik lagi adalah abu-abu. Ini apa? Ini hitam. Ini abu-abu. Abu-abu lagi. Ini C kecil, A besar. Nah, ini sekarang. Ada C kecil. Ini kan menyebabkan pigmentasi tidak berjalan dengan normal. Dengan kata lain, apapun gen di belakangnya, entah itu dominan, entah itu resesif, maka tetap saja warna tidak akan keluar. Dengan kata lain, akan berwarna putih. Ini juga sama, putih ya, karena ada C kecil, no pigmentation, tidak terjadi pembentukan warna. Kalau ini abu-abu, yang ini warnanya hitam. Nah, ini lagi, karena ada C kecil, tidak terbentuk pigmentasi, maka menyebabkan meskipun ini ada gen A besar yang harusnya adalah berwarna abu-abu, maka tetap akhirnya warnanya adalah putih. Dan yang ini juga jelas putih. Sehingga kalau kita tulis perbandingan fenotipnya adalah akan dihasilkan hanya 3 warna, abu-abu, hitam, dan putih. Kalau kita hitung, abu-abunya ada 9, kemudian hitam ada 3, lantas putih 4. Oke. Jadi 9 banding 3 banding 4. Seperti itu, sehingga dari sini bisa kita katakan bahwasanya genotip C kecil itu meskipun bersifat resesif, ternyata dia menutupi ekspresi dari gen dominan A besar maupun A kecil, yang mana A besar dan A kecil ini tidak sealel dengan C kecil. Kejadiannya di mana? Ada di warna hitam ini. Ya, di sini ini juga. Sehingga kalau kita tuliskan ini C kecil, dia akan dominan terhadap A besar dan A kecil. Sehingga C kecil ini kita sebut sebagai epistasis, sedangkan A besar dan A kecil kita sebut dia sebagai hipostasis. Yang C kecil tadi adalah epistasis resesif. Kalau misalkan kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dengan menuliskan di kolom komentar. Sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, selamat belajar ya, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.